Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari, wabil khusus Pak Bambang selaku sahibul bait, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu ini untuk bersama-sama mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara lebih mendalam, mempelajari biografi kehidupan beliau yang kita ambilkan dari kitab Ar-Rahiqul Makhtum karya Syekh Shafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, para sahabat, dan juga umat beliau yang mengikuti beliau dengan baik dan benar sampai kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, marilah kita lanjutkan pertemuan kemarin yang terakhir kita membahas tentang bagaimana strategi Rasulullah SAW untuk mengajarkan para sahabat di awal-awal, yakni belajar di rumah Darul Arqam, sahabat Al-Arqam bin Abil Arqam. Kemudian tahun keempat Hijriah mulailah karena tekanan semakin dahsyat, siksaan terhadap kaum muslimin ini semakin pedih, maka sebagian sahabat kemudian hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia. Ya, diawali dengan hanya 12 orang yang laki-laki itu. Kemudian tahun berikutnya tambah banyak, tahun kelima Hijriah hijrah ke Habasyah. Sehingga orang-orang kafir Quraisy kemudian mereka khawatir ya, kaum muslimin mendapatkan tempat itu dan berusaha untuk membujuk Raja Najasyi dengan mengirimkan 2 utusan ahli diplomasi yang kemarin sudah kita bahas, yakni sahabat ya ketika itu masih belum masuk Islam, yakni Amr bin As dan juga temannya Abdullah bin Rabi'ah. Kemudian para jamaah dimulakan Allah, kita ketahui upaya orang-orang Mekah itu ternyata gagal. Ternyata Raja Najasyi ini adalah raja yang adil. Beliau ini pemikirannya cemerlang, mudah menerima kebenaran, dan intinya beliau bertekad untuk menjaga kaum muslimin yang hijrah di negerinya, memperlakukan secara baik dan tidak menyerahkan kepada orang-orang kafir Quraisy Mekah. Baik, kita lanjutkan sekarang. Fikratut tughat fi i'damin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemikiran orang-orang kafir itu, orang kafir Quraisy untuk meniadakan, untuk menghilangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa ba'da fashli Quraisy wa khaybatihim fil wafadaitain, sesudah kegagalan orang-orang Quraisy dan ketidakberhasilan mereka melalui 2 delegasi yang mereka utus, ya, maka ini mereka kembali mempengaruhi Abu Thalib, juga gagal. Maka pemikiran mereka yakni berusaha untuk menghabisi Nabi Muhammad SAW dengan jalan yang lain. Ya. Muncullah tiba-tiba ide di kepala para tauhid itu untuk menghabisi Nabi dengan cara yang lain, tetapi nanti cara ini justru menjadi sebab masuk Islamnya paman beliau, yakni Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Termasuk ini di antara bentuk mereka melakukan tekanan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan berusaha menghabisi, adalah ada orang namanya Utaibah, anaknya Abu Lahab. Ya. Abu Lahab itu pamannya Rasulullah. Kalau Utaibah berarti ini misanan, sepupunya Rasulullah.
suatu saat mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ana akfur bin najmi idza hawa. Saya tidak percaya, saya mengingkari ayat bin najmi idza hawa, ya. Saya mengingkari ayat yang berbunyi demi najm, bintang, ketika terbenam. Wabilladzi dana fatadalla, dan saya mengingkari ayat yang berbunyi yang mendekati lalu bertambah dekat lagi, yakni Jibril. Kemudian dia menarik dan melukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai merobek baju beliau. Ya. Sampai merobek baju beliau. Tidak cukup itu, beliau meludahi hampir-hampir saja ludah itu, ya, kena tapi tidak kena. Dan ketika itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai berdoa, ya Allahumma sallit alaihi kalban min kalabik. Ya Allah, buatlah dia diterkam oleh seekor anjing dari anjing ciptaanmu, ya Allah. Sampai seperti itunya, saking nemeni. Ya, Rasulullah ini kita kenal orang yang suka nyambung silaturahim, orang yang lemah lembut, orang yang suka pemaaf. Tapi kalau nggak nemen seperti ini adalah misanannya dan tetangganya Rasulullah itu Abu Lahab pas. Ya, anaknya Abu Lahab, Utaibah, ini sampai mencengkram beliau, merobek pakaian. Tidak cukup itu, meludahi, ya, walaupun tidak kena. Sampai Rasulullah berdoa, Allahumma sallit alaihi kalban min kalabik. Ya Allah, ya, terkamlah dia dengan anjing dari anjing-anjing ciptaanmu. Dan ternyata para jamaah dimuliakan Allah, ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ceritanya bagaimana? Suatu saat Utaibah, anaknya Abu Lahab, ini keluar berdagang seperti biasa orang Quraisy, ya, sampai ke suatu tempat di Syam, ya, karena berdagangnya mereka itu di musim panas ke Syam. Mereka ke sana, namanya daerahnya adalah Zarqa. Tiba-tiba di malam hari rombongan dagang ini dikeliling oleh singa-singa gurun pasir. Ya. Maka tatkala mereka ngecamp bertenda ini, rombongan dagang dari Quraisy, ya, di daerah Zarqa, daerah di Syam, ya, di Palestina, di Yordania, itu sekarang jadi 4 negara itu, Suriah, Yordania, Lebanon, dan Palestina, itu Syam dulu. Itu Utaibah sudah ngerasa ketika sudah tendanya dikelilingi oleh singa-singa gurun pasir itu, ya, dia mengatakan, ya wailahi, ya, celakalah ini, ya, sungguh celaka saudaraku. Dia sudah merasa ini, huwa wallahi akali kama da'a Muhammad alayya. Dia, demi Allah, ya, dia akan memakanku sebagaimana doanya Muhammad kepadaku. Qatalani wa huwa bi Makkah. Muhammad telah membunuhku sedangkan dia berada di Mekah. Aku sekarang di Syam. Ya, wa ana bi Syam, dan saya di Syam. Faghadan alaihil asad min bainil qaum wa akhadha bi ra'si fadhabahu. Maka benarlah, ternyata singa-singa ini justru ngincar Utaibah saja. Ya, menerkam dia, diterkam di lehernya, di kepalanya langsung diterkam, maka matilah dia di sana kena terkam oleh singa gurun pasir. Masya Allah. Ya, itu doanya Nabi Muhammad SAW. Dan Utaibah ini sebenarnya sudah terasa, waduh, kok dikepung, ya, dikelilingi oleh singa-singa ini, ya, celaka saya ini. Ini doanya Muhammad ini. Ya, dia berhasil membunuhku sementara dia di Mekah, saya di Syam. Demikian pula para jamaah dimuliakan Allah yang menunjukkan tekanan terhadap Rasulullah SAW, bahkan mereka sudah ingin membunuh. Ya, sejak gagal berulang kali dan juga semakin banyaknya pengikutnya Nabi Muhammad, bahkan sekarang sebagian punya tempat perlindungan yang aman tentram di Habasyah. Seperti yang dilakukan oleh Uqbah bin Abi Mu'id, dia wata'a ala rukbatai asyarifah wa huwa sajid hatta kadat ainahu tabarazat. Jadi Uqbah bin Abi Mu'id itu menginjak-injak leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat sujud dan hampir-hampir saja membuat kedua mata beliau keluar saking kerasnya injakannya.
di leher sampai melotot gitu loh. Ya. Dan termasuk yang menunjukkan bagaimana orang-orang Quraisy itu ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seperti riwayat Ibnu Ishaq di dalam hadis yang panjang. Abu Jahal itu mengatakan, "Ya ma'syar Quraisy, inna Muhammadan qad aba illa ma tarawna min aibidinina." Wahai orang-orang Quraisy, Muhammad telah bersikuku dan kalian telah melihat dia mencela agama kita, wasyatama abana, dan juga mencaci maki leluhur kita, wa tasfiha ahlamana, dan membodoh-bodohkan pemikiran kita, angan-angan kita, wa syatama alihatana, mencaci maki Tuhan-Tuhan kita, wa inni u'ahidullaha la ajlisanna lahu bihajarin ma'atiqu hamalahu, dan saya bersumpah kepada Allah, berjanji kepada Allah. Ya. Loh kok janjinya tetap pada Allah, sudah kita jelaskan. Orang-orang kafir itu juga bersumpah pada Allah, ya bersumpah pada selain Allah, Lata, Uzza, Manat dan sebagainya. Ya, jadi mereka sudah mengenal Allah. Cuma kenapa mereka disebut musyrik? Ya karena mereka tidak mau menyembah hanya kepada Allah. Ya, sumpah-sumpahnya pun nama mereka juga ada Abdullah, juga Abdul Lata, Abdul Uzza, ya sama. Ya. Jadi dia bersumpah, dia ya, demi Allah saya akan duduk. Ya, saya akan nyanggung dia, artinya itu ya, nunggu dia. Lalu akan saya bawa batu semampu saya yang paling besar yang bisa saya bawa. Fa idza sajada fi sholatihi fadhahat bihi ra'sahu. Maka saya tunggu jika Muhammad sholat di sini. Ini menunjukkan sholat itu dari awal sudah ada. Cuma ini yang belum Isra Mi'raj. Berarti bukan sholat 5 waktu. Ya, jadi sholat-sholat ketika itu memang sudah ada diajarkan, tetapi belum diwajibkan seperti 5 waktu. Ya, dan kaum muslimin butuh untuk bermunajat, untuk mencurahkan hati, kesusahan, kesedihan mereka, kesulitan yang mereka hadapi ketika di awal Islam. Saya tunggu nanti kalau sujud tak lempar batu. Ini janjinya si Abu Jahal. Ya, lalu jika dia mati fa aslimuni inda dzalika au imnauni. Tinggal kalian nanti kalau keluarganya nuntut balas, kalian terserah, serahkan aku atau kalian akan yang melindungiku. Fal yasna' ba'da dzalika Banu Abdi Manaf ma badalahum. Sesudah itu terserahlah ya keluarga besar Banu Manaf, keluarga besar Muhammad itu terserah apa yang dia inginkan. Qalu, maka orang-orang di sekitar itu mengatakan, wallahi la nuslimuka li syai'in abadan famdi ma lam lima turid. Ya, demi Allah kami tidak akan menyerahkanmu Abu Jahal selamanya, lakukan apa yang kamu inginkan. Ya. Falamma asbaha, maka tatkala besoknya Abu Jahal sudah siap-siap itu, akhadha hajaran kama wasafa, dia membawa batu sebagaimana yang dia inginkan. Ya, batu yang besar sekuat tenaga yang dia bisa bawa. Tsumma jalasa li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yantadiru, lalu beliau duduk di sekitar Ka'bah di situ menunggu-nunggu Rasulullah. Wa dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama kana yaghdu, maka pagi itu seperti kebiasaan Rasulullah. Rasulullah itu sholat di situ, faqama yusolli. Wa qad ghadat Quraisy fajalasu fi andiyatihim. Maka orang Quraisy juga menunggu-nunggu itu apa yang akan dilakukan oleh Abu Jahal. Beneran tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud, falamma sajada Rasulullah ihtamala Abu Jahal al-hajar, maka Abu Jahal mulai membawa batunya. Tsumma aqbala nahwahu, kemudian segera mendekat ke sisi Rasulullah, hatta idza dana minhu raja'a munhaziman muntaqian launuhu. Maka tatkala sudah dekat ya jaraknya, tiba-tiba dia mundur dengan muka pucat. Ya, keplayon istilahnya orang Jawa ini. Keplayon mar'uban qad yabasat yadahu ala hijri. Dia kedua tangannya tak mampu menjaga batu, gemetaran. Ya, mukanya pucat, gemetaran tubuhnya, batu ini sekali kuat digowo, hatta qadzafal hajar, kemudian batunya dibuang. Wa qamat ilaihi rijal Quraisy faqalu lah. Yang melihat ini, maka orang-orang menunggu kan, orang-orang ya opore. Ya Abu Jahal karo Muhammad itu ketatian ditinteni. Ternyata ketika mau dekat keplayon si Abu Jahal, mukanya pucat, gemetaran tubuhnya, sampai gak kuat bawa
batu itu. Maka salah seorang dari mereka yang mewakili faqalulah, maka mereka yang nunggu-nunggu orang Quraisy itu mengatakan, "Malaka ya Abul Hakam?" Apa yang terjadi kepadamu wahai Abul Hakam? Ya. Orang Quraisy itu nyebutnya Abul Hakam, bapaknya orang bijaksana, orang ngerti. Tapi kalau di Islam disebutnya Abu Jahal, bapaknya orang bodoh. Ya, sisinya beda. Sama dengan Diponegoro, Belanda nyebutnya pemberontak. Kita nyebutnya pahlawan gitu loh. Makanya lihat di sisi mana gitu, ya. Orang Quraisy nyebutnya Abul Hakam, kita nyebutnya Abu Jahal. Ya. Lalu dia bercerita, "Qumtu ilaihi la fa'alu bihi ma qulta lakumul bariha." Saya itu sudah berdiri, bersiap yang melakukan apa yang kemarin aku ceritakan pada kalian, rencanakan dengan kalian. Falamma danautu minhu arada lidunahu fahla minal ibl. Maka tatkala sudah dekat, tiba-tiba ada seekor unta yang menghalangku darinya. La wallahi ma raaitu mithlaha matu. La, demi Allah, ya, saya tidak pernah melihat unta model seperti itu. Ya, wala mithla qasratihi wala an ya bihi lahfazi qad fahamma bi ayyakulani. Ya, dan aku tidak melihat itu. Ya, hampir-hampir saja kemudian dia akan melahapku. Jadi tiba-tiba kelihatan unta mangap gede dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siap untuk melahap si Abu Jahal. Ya. Lalu takut dia. Ya. Sehingga kemudian dia ketakutan, itu yang membuat dia ketakutan. Ya. Ada seorang yang tanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Zalika Jibril alaihissalam laudana la akhadahu. Itu Jibril. Lek diterusno nyedek disikat nang Jibril jawane kene. Jadi itu nah ditimpuk. Ini menunjukkan malaikat Jibril, malaikat itu bisa berubah bentuk gitu ya. Jadi ini bukan berarti unta itu malaikat Jibril, bukan ya. Karena di banyak kisah juga kadang mewujudkan seorang laki-laki ya. Ketika Isra Mi'raj juga asli menunjukkan wajahnya asli. Baik. Dan sesudah peristiwa ini ya, Abu Jahal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan terhadap Rasulullah, inilah diantaranya yang menyebabkan nanti Hamzah masuk Islam ya. Pada zaman dimulakan Allah Subhanahu wa taala menghabisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah habis ya, tidak pernah hilang di dalam hati orang-orang Quraisy. Mereka terus berupaya menghentikan dakwah Islam ini, terutama sumber utamanya yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Diriwayatkan oleh Amr bin As ketika itu masih musyrik, karena Amr bin As ini nanti baru masuk Islam itu tahun ke-7 Hijriah. Kondisi kita sekarang ini tahun 6 kenabian. 6 kenabian. Kalau 6 kenabian itu adalah 7 tahun sebelum hijrah. 7 tahun sebelum hijrah. Jadi 14 tahun lagi Amr bin As yang meriwayatkan ini baru masuk Islam. Ini kondisinya masih musyrik. Beliau menyatakan hadartuhum wa qad ijtama'u fil hajar. Ya, saya pernah berkumpul menghadiri kumpulan orang-orang Quraisy, mereka berkumpul di Hijr Ismail. Fadzakaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka di antara bincang-bincang mereka, ma ra'aina mithlu ma sabarna alaihi min amri hadzal rajul. Kita ini loh tidak pernah bersabar sebagaimana kesabaran kita terhadap orang ini. Laqad sabarna minhu ala amrin azim. Dan kita ini terlalu bersabar terhadap perkara yang besar. Ya. Fa bainahum kadzalika ittala'a Rasulullah. Tatkala kita sedang membicarakan dia, tiba-tiba Rasulullah ini datang ke Ka'bah seperti biasa. Beliau di situ sholat. Fa aqbala yamshi hatta istaslama rukun. Maka beliau berjalan sampai menyentuh rukun Yamani. Beliau tawaf. Tsumma marra bihim ta'ifan bil bait. Kemudian lewat lagi tawaf di Baitullah. Fa ghamazuhu bi ba'dil qaul. Lewat di depan Hijr Ismail ya. Jadi kalau Hijr Ismail itu kita startnya kan di rukun Hajar Aswad.
Kita jalan kemudian ada pintu Ka'bah, jalan lagi itu adalah rukun Yamani. Setelah rukun Yamani pelengkungan itu Hijar Ismail itu namanya ya. Nah, pelengkungan itu kemudian nama rukun Syami, rukun Iraki, menghadap ke Irak. Kemudian rukun Syami, baru rukun Hajar Aswad lagi. Nah, lewat situ Rasulullah setiap lewat Hijar Ismail, karena beliau tawaf, ini selalu dihina, dicaci maki dengan perbuatan yang kotor, sampai Rasulullah itu tidak reaksi, tapi terlihat dari perubahan wajah. Ya, sama dengan kita kan, misalnya kita itu dihina itu karena menang, tapi kan kelihatan dari wajah kita itu reaksi. Ya, sebagaimana kata Amr bin As, fa'araftu dzalika fi wajhi, saya tahu ya itu dari wajahnya beliau itu berubah. Sampai kemudian yang ketiga kali lewat situ, ya mereka tetap menghina sampai Rasulullah mengatakan begini, atasma'una ya ma'syar Quraisy, apakah kamu mau mendengar wahai orang-orang Quraisy, ya, amma walladzi nafsi biyadihi, demi diriku yang ada di tangannya, demi Allah, laqad ji'tukum bidzabah, sungguh saya datang kepada kalian sambil membawa sembelian, digitukan. Maka fa'akhadhatil qaum kalimatahu, ya, kata-kata ini terus terngiang-ngiang dalam diri mereka. Ya. Jadi tatkala dihina, Rasulullah itu kemudian mengatakan begini, "Rumono, demi Allah, aku lu maringi nggawa sembelian untuk kalian." Mereka itu kemudian terdiam, ketakutan. Tidak ada yang rame, yang tadi mentertawakan, mencaci maki, mengolok-olok, saking takutnya dengan ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan keyakinan orang Arab Quraisy ketika itu, pokoknya ucapan di Mekah itu terkabul, apalagi orang yang terzolimi. Dan mereka tidak mengingkari kalau selama ini sebenarnya mereka tahu bahwasanya Muhammad ini orang yang baik, orang yang jujur. Ucapannya ini pasti dikabulkan oleh Allah. Ya. Maka sampai kemudian ada orang yang mendatanginya, ya, orang yang baik di tengah-tengah mereka mengatakan, "Isrifi Abul Qasim, pergilah wahai Abul Qasim, fa wallahu ma kunta jahula, demi Allah engkau bukanlah orang yang asing, sudah, kau bukan orang yang bodoh." Ya. Maka besoknya lagi para jamaah dimulakan Allah, mereka berkumpul seperti itu lagi. Ya, seperti itu lagi. Akhirnya mereka kemudian berembuk, ya, mengepung beliau, dan diantara kemudian ada yang memegang jubah beliau, lalu menarik beliau. Akhirnya, ya, berdirilah Abu Bakar sebenarnya. Dan Abu Bakar kemudian mengetahui perlakuan orang-orang Quraisy yang mengeroyok Nabi Muhammad SAW. Beliau nangis sambil mengatakan, ataqtuluna rajulan ayyaqula rabbi Allah, apakah kalian itu akan membunuh seseorang hanya karena mengatakan Tuhanku itu Allah? Lalu mereka pergi dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Ibnu Umar mengatakan, fa inna dzalika la ashaddu ma ra'aitu Quraisyan nalu minhu qad, ya, itu diantara perlakuan orang-orang Quraisy yang paling aku lihat, yang paling parah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Masya Allah. Jadi perlakuan yang beliau dapatkan itu sungguh berat. Jadi bermacam-macam. Ya. Diriwayatkan oleh Bukhari para jamaah dimulakan Allah, ya, bahwasanya Al-Urwah bin Az-Zubair berkata, Sa'altu Ibnu Umar bin As akhbarani bi ashadda syai'in sana'al musyrikuna bin Nabi. Saya pernah bertanya kepada Ibnu Amr bin As, ya, beritahu aku perlakuan apa orang Quraisy terhadap Nabi yang paling parah, yang paling kejam. Ya. Apa cerita Ibnu Amr bin As? Bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi hijril Ka'bah id aqbala Uqbah bin Abi Mu'aid. Ya. Pernah suatu saat Rasulullah itu sholat di sebelah Hijar Ismail di Ka'bah, tiba-tiba Uqbah bin Abi Mu'aid mendatanginya, fa wada'a thawbahu fi unuqi, lalu tiba-tiba melingkarkan pakaiannya di lehernya.
Fa khanaqahu khanaqan syadidan, lalu menarik dengan tarikan yang keras. Fa aqbala Abu Bakar hatta akhadha bimankibai, lalu datanglah Abu Bakar sampai menarik kedua pundaknya, wa dafa'u anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mencegah dia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengatakan, ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah. Wahai Uqbah bin Abi Mu'aid, apakah kamu akan membunuh seorang yang mengatakan Tuhanku hanyalah Allah? Ya, seperti itu para jamaah dimulakan Allah. Ya. Dan juga ada riwayat ya, dari Asma putrinya Rasulullah SAW, pernah suatu saat Abu Bakar itu ya datang pada beliau sambil teriak orang, mengatakan, adraka sahibak, segera ke sana, ke temanmu, ke teman akrabmu, ada apa. Lalu Abu Bakar ke sana dalam keadaan masih belum pakai imamah, ya rambutnya dikepang 4, ya ternyata di sana Rasulullah SAW sedang dicekik, sedang dikeroyok sama orang-orang kafir Quraisy, dan beliau mengatakan, ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah, apakah kalian akan membunuh seorang yang mengatakan Tuhanku hanyalah Allah? Lalu mereka baru melepaskannya. Itu para jamaah dimulakan Allah, sampai tahun ke-6 perlakuan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Ya, namun kemudian di tengah awan yang gelap, di tengah penindasan yang semakin ya keras, ya maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memunculkan cahaya, secercah cahaya, yakni masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu an, ya pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aslama fi awakhiris sana as-sadisa minan nabawiyah. Ya, beliau Islamnya itu di akhir tahun ke-6 kenabian. Ya. Lebih tepatnya apa? Di bulan Dzulhijjah. Sebab Islamnya Hamzah itu bagaimana? Suatu saat begini, marra Abu Jahal bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman 'inda Safa. Suatu saat ya, lewatlah Abu Jahal pada Rasulullah, ketemu di Safa. Lalu Abu Jahal ya, pemimpinnya orang-orang kafir Quraisy, orang yang paling benci, Fir'aunnya umat ini, fa'adzahu wa nala minhu, mengganggu Rasulullah dan mencaci beliau, menghina dengan perkataan yang kotor. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakat, la yukallimu, Rasulullah diam saja, tidak berkata-kata apapun. Ya sudah diam seperti itu, tapi tidak cukup, ini rupanya tambah mangkel si Abu Jahal. Lalu apa? Lalu fadaraba Abu Jahal bihajar fi ra'sihi fashajjahu. Lalu Abu Jahal itu memukulkan batu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai melukai beliau, hatta nazafa minhu dam, sampai mengalir darahnya. Ya, tsumma sarafa anhu ila nadi Quraisy indal Ka'bah. Lalu setelah memukul Rasulullah, Abu Jahal ini berpaling dari Rasulullah menuju ke perkumpulan orang Quraisy. Fajalasa ma'ahum, duduk-duduk bersama mereka. Ya, di sekitar Hijr Ismail itu adalah tempat jagongannya orang-orang Quraisy dulu. Ya, wa kanat maula li Abdullah bin Jad'an. Nah, ada budaknya Abdullah bin Jad'an melihat peristiwa itu. Ya, apa yang dilakukan oleh Abu Jahal itu. Lalu dia laporan kepada Hamzah, dan Hamzah ini adalah a'azza fata fi Quraisy wa asyaddu syakima. Beliau itu adalah salah seorang pemuda yang paling kuat di Quraisy dan juga paling memiliki harga diri. Mengetahui keponakannya diperlakukan seperti itu oleh Abu Jahal, ya, maka fa kharaja yas'a, dia segera keluar, lam yaqif li ahad, tidak melihat siapapun, terus ya disapa orang terus, ngereken mau'idan li Abi Jahal, karena ingin segera membuat perhitungan kepada Abi Jahal. Idza laqihi ayyuqabi, ketika bertemu dengannya. Falamma dakhala al-masjid qama ala ra'si, maka tatkala dia sudah memasuki Masjidil Haram, ya, dia berdiri ya di atas kepalanya si Abu Jahal. Ya musrifun satta, wahai orang yang dina-dina, tastamma ibnu akhi wa ana ala dini,
apakah kamu mencaci maki anak saudaraku keponakan padahal aku ikut agamanya? Tsumma darabahu bil qaus fasajjau sajjatan munkar. Lalu dipukul dengan busur panah yang dibawa. Ketika itu beliau itu memang sedang berburu di kandang budak ini, langsung menuju ke Masjidil Haram untuk menemui Abu Jahal. Langsung dipukul Abu Jahal dengan busur panahnya sampai robek dan dia babak belur, terpancar darinya air darah yang mengalir. Ya. Lalu melihat peristiwa ini, orang-orang dari Bani Makhzum, yakni keluarga besarnya si Abu Jahal, berdiri hendak mengeroyok si Hamzah. Maka Bani Hashim, keluarga besar Rasulullah, juga berdiri. Maka Abu Jahal ketika itu mengatakan, "Da'au Aba Imarah fa inni syababtu ibn akhi syabban qabihan." Sudah, biarkan. Ya, biarkan Abu Imarah karena aku yang salah, aku yang menghina saudaranya, ya, keponakannya dengan hinaan yang sangat kotor. Ini sebab masuknya Islam Hamzah. Jadi Hamzah ini, ya, pamannya Rasulullah ketika itu sebenarnya ya hanya karena kekeluargaan, ya. Sampean wani kurang ajar nang ponakanku, sampai melukai ponakanku. Karo ta, lek aku iki ono mlebu Islam pisan. Padahal langsung respon seperti itu. Ya. Dan keislaman beliau pada awalnya adalah karena harga diri keluarga, namun kemudian Allah Subhanahu wa taala melapangkan dadanya dan kemudian Islamnya dikenal dengan baik. Ya, wa'tazza bil muslimuna ayyumamtazaz, dan disebabkan masuk Islamnya Hamzah ini, orang muslim itu bertambah kuat dan merasa memiliki harga diri yang tinggi, kebanggaan orang-orang muslim. Ini awal masuknya Hamzah di dalam Islam. Jadi tahun ke-6 kenabian, 6 tahun sesudah diangkat jadi nabi. Dan selama ini para jamaah dimuliakan Allah, Hamzah paman beliau ini ya memang selalu membela beliau. Ya, keluarga besar beliau itu walaupun tidak masuk Islam, semuanya itu ya membela beliau kecuali satu, ya Abu Lahab itu terang-terangan mulai dari awal. Kalau kita ingat, ya pertama kali diangkat jadi rasul, kemudian disuruh dakwah pada keluarganya, yang mencela pertama kali ya Abu Jahal. Ya Abu Lahab, paman beliau. Ya, dan keutamaan Hamzah ini banyak. Selain beliau adalah pamannya dan juga saudara sepersusuan Nabi. Ya. Saudara sepersusuan Nabi yang sama-sama pernah disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Ya. Dan beliau punya gelar singa Allah, Asadullah. Ya. Dan beliau juga adalah syahid nanti, penghulunya para syuhada karena wafat di perang Uhud. Ya, dan beliau adalah penerima bendera Islam yang pertama ketika perang Badar. Ya. Dan ayat yang tentang Hamzah masuk pada di surah Al-Hajj ayat 19. Hadani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Ya, inilah dua golongan muslim dan kafir yang bertengkar, ya, karena urusan Rabb, karena urusan agama. Orang mukmin ketika itu syiarnya adalah ahadun ahad. Ya, nanti perang Badar itu ahadun ahad. Tuhan kita satu, Tuhan kita satu. Ya. Pun perang Uhud demikian. Taib, itu masuk Islamnya Hamzah. Kemudian para jamaah dimuliakan Allah, di tengah semakin gencarnya siksaan dari orang-orang kafir Quraisy terhadap Rasulullah dan para kaum muslimin, di tengah-tengah juga kezaliman yang semakin menutupi orang-orang kafir Quraisy, maka juga muncul lagi cahaya yang menerangi dakwah ini, yakni apa? Ala wa huwa Islam Umar bin Khattab. Ketahuilah, yakni Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Aslama fi Dzulhijjah sanata 6 min nubuwah. Beliau itu Islam di bulan Dzulhijjah, sama di tahun ke-6 kenabian. Ya. Jaraknya berapa? Ba'da 3 ayyam min islami Hamzah radhiyallahu anhu. Sesudah 3 hari harap akan masuknya Islamnya Umar bin Khattab. Di dalam riwayat sahih,
Imam Tabrani dari Ibnu Mas'ud dan Anas bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering berdoa begini, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbar rajulaini ilaika bi Umar bin Khattab, ya, dan au bi Abi Jahal bin Hisham atau Amr bin Hisham, ya, nama aslinya adalah Amr bin Hisham. Allahumma ya Allah a'izzal Islam, kuatkanlah Islam bi ahabbar rajulaini ilaik, dengan salah seorang di antara dua orang yang kau cintai ini yang mana? Ya, bi Umar bin Khattab, ya, dengan Umar bin Khattab, au Amr bin Hisham atau Amr bin Hisham Abu Jahal. Ternyata para jamaah dimulakan Allah, yang dicintai, lebih dicintai ini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Allah. Ya. Kenapa? Karena ternyata Umar bin Khattab ini yang masuk Islam dan Abu Jahal sampai mati tidak masuk Islam. Dan ini sering, dan orang-orang kemudian juga sering mendengar ini, juga sering berharap semoga yang masuk Islam itu Umar bin Khattab, karena memang ya, mereka yang terbaik di zaman jahiliyah, mereka lah yang terbaik di zaman keislamannya, ya, dan karakternya memang lebih baik adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini sebenarnya Umar bin Khattab radhiyallahu an prosesnya itu bertahap, ya, tidak langsung masuk Islam seperti itu. Sebenarnya Islam itu sudah terpatri, jadi mempengaruhi hati beliau, cuma fanatisme. Karena Umar ini terkenal apa ya? Jadi Umar itu karakternya keras, ya, temperamen, juga berpegang teguh pada ajaran-ajaran nenek moyang, gitu ya. Jadi Umar bin Khattab ini tidak suka kalau masyarakat ini kacau. Ya, tidak suka seperti itu. Ya, namanya belum dapat hidayah, dan dia menganggap bahwasanya Muhammad ini membuat manusia terpecah belah. Ya. Nah, bagaimana awalnya diriwayatkan dari berbagai riwayat tentang Islamnya beliau. Atahu anna taja'a lailatu ilal mabit kharij baiti, suatu malam beliau datang ke Ka'bah, ya, ke Masjidil Haram. Datang di tengah-tengah malam, ya, ternyata di sana ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat, ya, lalu sholatlah beliau, dilihat, didengar saja sama Umar bin Khattab malam hari itu. Waqad istaftaha surah Al-Haqqah, lalu beliau membaca, ya, dengan surat Al-Haqqah. Faja'ala Umar yastami'u ila Al-Quran, maka Umar itu mendengarkan bacaan Al-Quran Nabi Muhammad SAW. Wa yu'ajibuhu min ta'lifi, dan takjub di situ karena saking kelembutannya Al-Quran itu. Ya, jadi al-haqqatu mal-haqqah, sampai kemudian, ya, selesai ayat ke-39. Di ayat ke-36 itu Umar bin Khattab itu selesai ayat itu batin. Waduh, enak. Ini ucapan syair ini, batinnya. Lalu kemudian ternyata Rasulullah membaca ayat ke-40. Innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqawli syair qalilan ma tu'minun. Innahu laqawlu rasulin karim, sesungguhnya Al-Quran ini adalah wahyu kepada Rasul yang mulia. Wa ma huwa biqauli syair, bukan ucapan penyair. Qalilan ma tu'minun, sedikit sekali kalian yang beriman. Loh, bukan, didengarkan, dibatin. Kalau gitu ini ucapannya dukun. Maka Rasulullah melanjutkan bacaannya, wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun tanzilum min rabbil alamin, bukan pula ucapan dukun, sedikit sekali kalian yang mau memikirkan. Justru ini adalah turun dari Tuhan semesta alam, sampai akhir surat. Sejak saat itu para jamaah dimulakan Allah, masuklah Islam ke dalam hati beliau. Akan tetapi, ya, karena kejahilian dan karena fanatisme tidak langsung masuk Islam, ya. Dia kemudian karena takabur dan lain sebagainya hilanglah ini, ya.
Hingga kemudian suatu saat, ya setelah berlalu ya beberapa hari dan lain sebagainya, suatu saat sudah Umar bin Khattab wis gregeten melihat kaumnya kok pontang-panting, kaumnya ini malah terpecah belah sejak ada dakwanya Muhammad ini gitu. Maka dia ingin membereskan, sudah wis tak beres no. Suatu saat dia kharaja yauman mutawashihan sayfahu. Suatu saat dia keluar sambil menghunuskan pedangnya. Yuridul qada ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingin membuat penyelesaian sudah kepada Nabi. Falaqihi Nu'aim bin Abdullah An-Naham Al-Adawi. Ketemu dari kaumnya ya. Umar bin Khattab itu dari Bani Adi, Adawi. Orang namanya Nu'aim bin Abdullah. Atau riwayat lain ada yang mengatakan seorang dari Bani Zahra. Riwayat lain mengatakan seorang dari Bani Makhzum. Ya, ketemu ini Umar ditanya, "Aina tu'madu ya Umar? Mau kemana kamu wahai Umar? Kok metenteng seperti itu?" Umar bin Khattab mengatakan, "Uridu an aqtula Muhammadan." Saya ingin membunuh Muhammad. Apa kata Nu'aim bin Abdullah An-Naham ini? Kaifa ta'manu min Bani Hashim wa min Bani Zahra wa qad qatalta Muhammad. Kamu kok berani-berani gitu? Apakah kamu merasa aman? Nanti kalau bagaimana kalau Bani Hashim dan Bani Zahra, ini adalah sekutunya Bani Hashim, ya, menuntut balas atas pembunuhanmu terhadap Muhammad. Apa kata Muhammad? Apa kata Umar bin Khattab? Ma araka illa qad sabauta wa taraktu dinaka alladhi kunta alaihi. Ya. Ngomong apa paling awakmu wis mlebu agama Muhammad ya. Begitu katanya Umar. Caranya begitu. Lalu Nu'aim ini mengatakan begini, afala adulluka 'alal 'ajabi ya Umar. Ya kalau gitu wis tak kandhani ya. Kalau gitu, maukah kamu aku beritahu sesuatu yang lebih membuat kamu kaget? Maka terdiamlah Umar bin Khattab. Nu'aim melanjutkan, inna ukhtuka wa khanatuka qad sabau. Ya, ojo nang Muhammad, dulurmu, adikmu, ya, dan iparmu sudah memeluk agama baru. Ya, wa taraka dinukal ladzi anta alaihi, dan meninggalkan agama yang kamu peluk. Maka mendengar ini Umar bin Khattab kaget. Ya. Famasya Umar damiron hatta atahuma. Maka berjalanlah Umar kemudian ya ke sana segera sampai mendatangi dua orang ini, yakni adiknya Fatimah bin Khattab dan juga Sa'id bin Zaid, ya salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Yang ini adalah iparnya Umar bin Khattab. Ketika itu dua orang ini sedang belajar Al-Quran, diajar oleh Khobab bin Al-Arad, ya, yang membawa sohifah, lembaran tulisan wahyu surat Toha, dibacakan keduanya ya. Lalu tatkala membacakan untuk keduanya, ngajari keduanya di rumahnya, ya, terdengar langkahnya Umar bin Khattab ini. Falamma sami'a Khobab hassa Umar tawara fil bait. Lalu tatkala Khobab mendengar langkahnya Umar bin Khattab, dia segera singitan. Ya, Umar bin Khattab. Wasatarat Fatimah ukhtu Umar sahifah, dan Fatimah, ya, saudara perempuannya Umar, menyembunyikan sahifah surat Toha tadi. Wa kana qad sami'a Umar hina dana minal bait qira'a Khobab ilaihima. Ketika sudah dekat tadi, Umar sudah sempat mendengar bacaannya Khobab. Ya. Falamma dakhala alaihima, maka tatkala Umar bin Khattab ini masuk, ya, masuk ke dalam rumahnya Fatimah, adiknya, ya, langsung tanya, ma hadhil hainamati allati sami'tuha indakum. Apa tadi? Ono bisik-bisik yang aku dengar di antara kalian. Faqala, maka keduanya, adiknya dan iparnya mengatakan, ma'adda haditsan tahaddatsuna hu bainana. Ya, kami tidak berkata-kata apapun. Ya. Maka Umar langsung begini, fala'allakum qad sabautuma. Ya, apakah kamu berdua sudah memeluk agama yang baru? Maka saudarinya mengatakan, ya Umar, ara'aita in kana al-haqqu fi ghairi dinika. Wahai Umar,
bagaimana kalau ternyata kebenaran itu ada di agama selain yang kau belum? Fawasaba Umar ala khanatihi fawata'ahu wata'a syadidan. Ya, maka ya, nah, bukan saudaranya ini yang mengatakan, tapi suaminya, yakni Said bin Zaid, ya, mengatakan demikian, maka langsung ditampar oleh Umar bin Khattab, diinjak-injak ya tubuhnya. Maka datanglah istrinya berusaha untuk menyelesaikannya, langsung ditampar lagi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, sampai mengalir darahnya, ya. Maka ketika melihat seorang perempuan sampai berdarah seperti ini, Umar bin Khattab lalu melunak, ya. Perempuannya juga mengatakan, ya Umar, in kana dil haq fi ghairi dinik, ya. Wahai Umar, lalu ngaku adiknya, jika kebenaran berada di luar agamamu, ya, saksikanlah asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, ya. Lalu secara terang-terangan adiknya Fatimah bin Umar bin Khattab itu mengaku telah bersyahadat la ilaha illallah muhammadar rasulullah. Maka Umar, ya, melihat seperti itu mulai turun emosinya, dia malu menyesal adiknya berdarah seperti itu, dan kemudian dia mengatakan, "U'tuni hadzal kitab alladzi 'indakum faqra'uha." Sudah, berikan padaku buku tadi yang kalian baca. Maka saudaranya mengatakan, innaka rijsun, engkau najis. Wala yamassuhu ilal mutahharun, tidak boleh memegang mushaf kecuali orang yang suci. Faqum faghtasil, silakan mandi dulu. Maka Umar bin Khattab mandi dulu. Kemudian, ya, dikasihkan sahifah yang berisi Toha itu, surat Toha itu dibaca, ya. Beliau membaca di situ Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata Umar? Asma'un thayyibah thahirah. Ini nama yang bagus dan suci. Kemudian beliau membaca Toha sampai ayat yang berbunyi innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, sembahlah aku dan tegakkan salat untuk mengingatku. Umar bin Khattab lalu mengatakan, ma ahsana hadzal kalam wa akramahu. Betapa bagusnya ucapan ini dan betapa mulianya. Daluni ala Muhammad, bawa aku ke Muhammad. Maka tatkala mendengar ucapan ini, Khabbab yang bersembunyi ini langsung muncul, ya, keluar dan mengatakan, absyir ya Umar, bergembiralah wahai Umar, fa inni arju an takuna da'watar rasul laka lailatal khamis. Dan saya ini selama ini berharap engkau lah yang didoakan oleh Rasul ketika malam Kamis. Tatkala beliau berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi Umar bin Khattab au bi Abi Jahal bin Hisham. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Umar bin Khattab atau dengan Abu Jahal bin Hisham. Ya. Lalu kemudian dibawalah Umar bin Khattab ke sana, ya, ditutuplah sana, kemudian, ya, dikabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tatkala di situ ada orang-orang berkumpul di rumah Rasulullah dan ada Hamzah. Tatkala Umar bin Khattab mengetuk rumah Rasulullah, orang-orang mengintip Umar sambil membawa pedang. Ketakutan orang-orang, nggak ada yang berani bilang dibukakan atau tidak. Maka Hamzah, seorang yang sepadan dengan Umar bin Khattab, kemudian mengatakan, ma'alakum, ono apa? Ada apa dengan kalian? Qalu, maka orang-orang yang di rumahnya Rasul mengatakan, Umar. Faqala wa Umar iftahu lahul bab fa in kana jaa yuridu khairan badzalnahu lah wa in kana jaa yuridu syarran qatalnahu bisayfi. Bukakan, jika dia datang dengan niat baik maka kita sambut dia, namun jika dia datang dengan niat buruk kita bunuh dia dengan pedangnya sendiri, ya. Dan Rasulullah ketika itu ada di dalam rumah sedang menerima wahyu. Lalu keluarlah beliau, ya, menyambut Umar sampai bertemu di biliknya, hujronya, ya. Lalu kemudian dipegang, ya, bajunya Umar dan juga ujung dari pedangnya ditarik dengan tarikan, ya.
Maka apa kata Rasulullah? Amma anta muntahiyan ya Umar hatta yanzilallahu bikal hizb wan nakal ma nazala bil Walid bin Mughirah. Apa yang kamu tunggu-tunggu wahai Umar? Apakah kamu menunggu azab Allah yang menghinakan dan bencana dari Allah sebagaimana yang diterima oleh Al-Walid bin Mughirah? Allahumma hadza Umar bin Khattab, Allahumma aizzal Islam bi Umar bin Khattab. Lalu digitukan, ya Allah, ini Umar datang kepadaku, ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan Umar bin Khattab. Maka Umar langsung kemudian asyhadu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah. Aku bersaksi tiada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah, dan aku bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Wa aslama, masuklah Islam Umar bin Khattab, fakabbara ahlad dar takbiratan sama'aha ahlul masjid. Maka seluruh penghuni rumah yang ada di rumahnya Rasul itu takbir Allahu Akbar sampai terdengar di Masjidil Haram. Ya, karena rumahnya Rasulullah juga dekat dengan Masjidil Haram. Dan Umar para jamaah dimuliakan Allah, selama ini ya, beliau itu adalah orang yang kuat, ya, orang yang memiliki harga diri, dan masuknya Islam Umar bin Khattab ini menjadi goncangan bagi orang-orang musyrik. Mereka merasa terhina, apalagi dengan apa? Dengan masuk Islamnya dua orang tadi. Ya. Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dengan sanad ya, dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menceritakan kepada kita, lama aslamtu tadzakartu ay ahli Makkah asyaddu li Rasulillah. Tatkala aku masuk Islam, aku ingat-ingat siapa ya penduduk Mekah yang paling keras permusuhannya terhadap Rasulullah. Maka aku pikir, qultu Abu Jahal, ini Abu Jahal ini. Maka fa'ataitu hatta darabat alaihi babahu fa kharaja ilayya. Maka saya mendatangi rumahnya Abu Jahal, tak ketuk pintunya sampai dia keluar rumah. Wa qala, Abu Jahal mengatakan, belum tahu Abu Jahal ini, ahlan wa sahlan, selamat datang, ma ja'a bik, apa urusanmu datang ke rumahku? Umar bin Khattab lalu mengatakan, jitu li ukhbiruka anni qad amantu billahi wa rasuli Muhammad wa saddaqtu bima ja'a bik. Aku datang ke rumahmu Abu Jahal untuk memberitahu, aku beriman pada Allah, beriman pada Rasulnya, dan beriman pada apa yang dibawa oleh Muhammad. Ya. Maka Abu Jahal kaget, fadarabal bab fi wajhihi, langsung ditutup pintunya blak ya, sambil mengatakan qabbahkallah ya. Al-Jauzi dari Umar radhiyallahu an, beliau menceritakan, kana ar-rajulu idza aslama ta'allaqa bihi ar-rajul ya fayadribunahu wa yadribuhum faji'tu ayyuhaini aslamtu ilai khali wa huwa Asim bin Hasim fa'alamtu fadakhala al-masjid ya. Ya, biasanya orang yang masuk Islam itu mendatangi seseorang ya, kemudian ya tinggal saling bukul-bukulan memberitahu itu. Tetapi ketika aku datang kepada pembesarnya orang Quraisy, yakni Abu Jahal, maka dia membiarkan rumahnya sambil menutup seperti itu. Ya. Demikian pula para jamaah dimuliakan Allah, ini kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya. Diriwayatkan pula oleh Al-Jauzi di dalam mukhtasarnya, tatkala Islam ya, Umar bin Khattab itu mendatangi Jamil bin Ma'mar Al-Jumahi. Selama ini orang ini adalah orang yang paling cepat memberikan tahu kabar, artinya orang yang paling ember lah mulutnya. Dan memang diniati, didatangi ini paling ember mulutnya, tak tekani. Fa akhbarahu anna Islam. Hei Jamil, aku mlebu Islam ya. Maka Jamil segera kemudian berteriak di sekitar Mekah itu ya, Ibnu Khattab qad soba ya, anak ini Ibnu Khattab, jadi Umar bin Khattab telah memeluk agama yang baru. Maka Umar kemudian di belakangnya mengatakan begini, kadzaba walakinni qad aslamtu, bohong dia gitu. Tapi aku melbu Islam, kamu meluk agama baru, aku melbu Islam, gitu digitukan ya. Fasaru ilai, maka orang-orang langsung menyergap Umar bin Khattab di sekitar itu. Famazala yuqatiluhum wa yuqatilunahu ya, tidak berhenti kami itu terus berkumpul dengan mereka, hatta qamatis syams ala ru'usihim, sampai matahari itu di tengah-tengah mereka. Tawarus
ya, sampai kemudian saling payah baru terduduk dan orang-orang ada di kepalanya. Wa huwa yaqul, Umar bin Khattab itu ketika itu mengatakan, dikeroyok padahal dia mengatakan, if'alu ma badalakum fa ahlifullahu billah allau kunna 300 rajulun laqad taraknaha lakum aw taraktumuha lana. Ya. Ayo terus no. Ya, silakan. Demi Allah, jumlahmu 300 lu tak layani. Cari awakmu sing mati apa sing mati gitu. Dok Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Cara malahi. Jadi seperti itu. Masya Allah ya. Umar bin Khattab ini diriwayatkan Bukhari dari Abdullah anaknya Umar bin Khattab juga. Bainama huwa ay Umar fid dari khaifan, ya. Tatkala Umar itu ada di rumah, ya, karena juga menuso, karena selama ini juga dikeroyok juga, takut sebenarnya. Takut Irja'ul As, datang tiba-tiba As bin Wa'il Asyami, ya, Abu Amr. Dia membawa jaket dan mantel, ya. Kemudian tanya, kok kamu begini? Ada apa kamu kok kelihatan ketakutan? Itu kaummu itu mau membunuhku. Ya. Maka Abu Amr ini ya benar, ya, demi Allah kita ini tetap berada di atas hak, baik kita hidup atau mati. Maka apa kata Umar bin Khattab? Fa fi mal ikhtifa. Lah untuk apa kita takut-takut menyampaikan kebenaran? Wallahi ba'atsa bil haqqi lanukhrijanna. Demi zat yang mengutus engkau dengan kebenaran, aku akan keluar. Ya, fa akhrajna fi saffain, maka kita akan keluar dengan dua barisan. Sisi sini dipimpin Hamzah, yang satunya saya pimpin. Maka berjalanlah kemudian kaum muslimin terang-terangan ke Masjidil Haram sampai berdebu itu tanah-tanah itu. Ya, orang Quraisy hanya melihat, oh pemimpin Hamzah, ya. Di satunya itu, ya, ada Umar bin Khattab. Mereka tidak berani mendekat, hanya melihat saja. Dan sejak itu Umar bin Khattab radhiyallahu an mendapatkan gelar Al-Faruq, ya, pembeda. Ya, beda sudah. Sejak Umar bin Khattab radhiyallahu an masuk Islam ini malah terang-terangan sudah. Ya. Pembedanya lagi, ya, kata Ibnu Mas'ud, ma kunna naqdiru an nusalli 'indal Ka'bah hatta aslama Umar. Kami itu tidak pernah berani sholat di Ka'bah. Hanya Rasulullah yang sholat di Ka'bah. Kami sembunyi-sembunyi. Sampai masuknya Islam Umar bin Khattab, kami baru berani sholat di sana. Ya. Diriwayatkan oleh Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, ya, beliau menceritakan begini, lama aslama Umar dhaharul Islam. Tatkala Islam itu Islam sudah terang Allah. Wa antasafna mimman ghaladu alaina, dan kami berani membalas orang yang berani berbuat keras pada kami. Wa radadna alaihi ba'du ma yati, dan kami bisa yang melakukan pembalasan sebagian apa yang mereka lakukan pada kami. Ibnu Mas'ud juga mengatakan, kita selesaikan dulu lah. Setelah masuk Islamnya dua orang ini, ya, yakni Hamzah dan Umar, dua pahlawan, dua jagoan ini, sejumlah kaum muslimin makin banyak, orang kafir Quraisy makin kalang kabut, ya. Dan mereka mulai negosiasi, ya, membujuk juga, tapi negosiasi karena ada dua jagoan yang masuk ke situ. Ya. Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, ya, Utbah bin Rabi'ah adalah pemimpinnya orang-orang kafir Quraisy. Ini adalah mertuanya Abu Sufyan bin Harb, bapaknya Hindun, Utbah bin Rabi'ah. Suatu hari dia bersama orang Quraisy, sedangkan Rasulullah SAW duduk di masjid sendirian. Dia mengatakan pada orang Quraisy, ya ma'syar Quraisy, ala aqumu ila Muhammad fa'ukallimu. Wahai orang Quraisy, bagaimana menurut kalian kalau saya tak menuju ke Muhammad itu yang sedang duduk, saya ajak bicara. Untuk wa'aradu alaihi umuran, wahai anak keponakanku, wahai keponakanku, anak saudaraku, ya, engkau sebagaimana
kita ketahui punya kedudukan di dalam keluarga. Wal makan fi nasab, kedudukan di nasab. Wa innaka qad ataita qaumaka bi amrin, mencela tuhan-tuhan mereka dan agama mereka. Wa kafarta bihi man madha min abaihim, dan kamu mengkafirkan para leluhur mereka. Fasma' minni, dengarkan dariku. A'radu 'alaika umuran tanzuru fiha, ya, saya tawarkan kepadamu, mungkin kamu tertarik, ya, la'allaka tuqbalu minha ba'dha, atau kamu terima sebagiannya. Maka apa kata Rasulullah? Qul ya Abul Walid asma', silakan wahai Abul Walid, saya dengar. Dia mengatakan, ya bena akhi, wahai keponakanku, in kunta innama turidu bima ji'tu bihi min hadzal amr malan jama'na laka min amwalina hatta takunu aktsara minna. Jika kamu itu membawa Islam ini, tujuanmu itu memang ingin harta, maka kami siap mengumpulkan harta dan menjadikanmu orang yang paling kaya. Wa in kunta turidu syarfan saudatana alaik, jika kamu membawa agama baru ini, ingin jadi sesepuh, ingin jadi orang yang mulia, kami angkat kamu sebagai pemimpin kami. Hatta la taqta'a amran dunak, sampai kami tidak akan memutuskan perkara kecuali atas persetujuanmu. Wa in kunta turidu bihi malakan malaknaka 'alaika, jika kamu, ya, membawa agama baru ini, yang kamu inginkan adalah kerajaan, kami angkat kamu sebagai raja. Wa in kunta hadzal ladzi ya'tika ru'yan tarahu la tastati'u raddahu 'an nafsika talabna lakat tab, jika kamu begini ini karena kerasukan jin, kami siap membiayai kamu untuk mengobatkanmu, ya, untuk diruqyah, ya. Fabadzalna fi amwalina hatta nabra min, kami akan siapkan dana sampai kamu benar-benar sembuh. Fa innahu rubbama walabat tabi 'ala ar-rajuli hatta yadawi minhu, ya. Sudah tatkala semuanya ditawarkan seperti itu, ya, aqad faragta ya Abul Walid, kata Rasulullah. Wis, sampun selesai dah Abul Walid, sudah. Naam, kata dia. Fasma' minni, gantian ya, kula sing ngomong, dengarkan. Afwan, silakan. Beliau kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilun minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatu Qur'anan Arabiyyan liqaumi ya'lamun. Basyiran wa nadhiran fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi. Fussilat ayat 1 sampai 5. Sampai melanjutkan Rasulullah SAW bacaannya, ya. Tatkala mendengar ini, Utbah itu terdiam, ya. Dia itu menaruh kedua tangannya di belakang, ya, punggungnya itu sebagai tempat sandaran, ya. Tatkala Rasulullah SAW sampai ke ayat sajdah, ya, beliau sujud, ya. Summa qala qad sami'ta ya Abul Walid ma sami'. Fa anta wazak. Ya, sudah Abul Walid, kamu telah mendengar dari saya. Ya. Silakan kamu bagaimana? Lalu Utbah kembali ke teman-temannya. Teman-temannya melihat Utbah kembali ini, bersumpah demi Allah, ya, wajahnya Abul Walid itu berubah. Ya. Dia seolah-olah kagum dengan Muhammad. Ya, sampai orang-orang mengatakan mawara'aka ya Abul Walid, apa yang terjadi padamu wahai Abul Walid, kok berubah? Ya, maka apa kata dia? Qala wara'i anni sami'tu qawlan wallahu ma sami'tu mithla qad. Saya itu tadi mendengar ucapan, demi Allah tidak ada ucapan seperti itu. Wallahi ma huwa bisya'ir, demi Allah itu bukan syair, wala bisihir, bukan sihir, wala bil kuhana, bukan dukun. Ya ma'syar Quraisy, atiuni waj'alu habi, wahai orang-orang Quraisy, taati aku, ya. Sudah, ya, biarkan dia, ikuti aku. Wa khallu baina hadzal rajul wa baina ma huwa fi fa'tazilu. Sudah, biarkan dia antara urusannya, ya. Jika dia nanti itu ternyata
dikeroyok oleh orang Arab, kita nggak ikut-ikut, tapi dia kemudian mereka menang, Rasulullah menang, ya Muhammad menang, itu akan menjadi kebanggaan kita semuanya. Maka orang-orang itu mengatakan saharakallahu ya Abul Walid bilisani, engkau kena sihirnya Muhammad wahai Abul Walid. Ya. Kemudian ya itu pendapat saya, terserah kalian. Ya. Itu sebenarnya Utbah bin Rabi'ah itu sudah terpengaruh. Tetapi kemudian para jamaah dimulakan Allah, karena kesombongan, karena lingkungan, dia tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud. Jika mereka berpaling, maka katakanlah aku telah memperingatkan kamu dengan petir seperti petir yang menimpa kaum 'Ad dan kaum Tsamud. Ya. Maka tatkala dibacakan ini, ya, orang-orang itu ketakutan, sudah diam wahai ya Muhammad, demi yang Allah Subhanahu wa taala ada hubungan dengan kita, menyambung rahim dengan kita. Sudah, berhentilah mengucapkan itu. Mereka juga ketakutan terhadap ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu para jamaah dimuliakan Allah, apa yang kita baca di hari ini. Insya Allah kita lanjutkan berikutnya, karena sudah jam sekian. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah yang pertama, doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mustajab, ya. Kita ambil dari mana? Anaknya Abu Lahab tadi, ya, sampai Allahumma sallit alaihim kilaban min kilabi. Ya Allah, ya utus pada dia terkam, ya anjing dari anjing ciptaanmu. Ya ternyata benar, dia ketika safar, ketika berdagang ke Syam, kemudian diterkam oleh singa gurun pasir itu. Itu menunjukkan doanya Nabi SAW sangat mustajab. Yang kedua, tantangan dan ujian bagi orang beriman itu sungguh berat, sebagaimana yang dialami oleh Rasulullah SAW. Ya, tidak kita pungkiri, para sahabat pun demikian, yang mungkin sekarang tidak akan pernah kita alami itu beratnya mereka. Pelajaran yang ketiga adalah Allah selalu melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, seberat apapun, ya, wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah itu melindungi Muhammad dari gangguan manusia. Seberat apapun tetap ada perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, pelajaran yang dapat kita ambil, tingginya nilai kejujuran di mata masyarakat Arab. Orang Arab itu dengan keburukannya ada nilai-nilai yang baik. Mereka itu sangat kuat nyambung keluarga, termasuk adalah sangat jujur, objektif. Ini kita ambil dari mana? Dari sikapnya Abu Jahal tadi ketika dikaplok oleh Hamzah, kemudian kaumnya kan akan balas, ya. Maka si Abu Jahal fair, sudah biarkan saya yang salah, saya telah mencaci Muhammad itu. Nah, kok kalau kita sekarang orang belani itu kan kita itu menyembunyikan kesalahan kita, iso belani, ya cerita yang sebaliknya. Ya. Ini loh bedanya. Orang Arab itu walaupun jahiliyah, tapi mereka itu punya kejujuran. Fair. Yang kelima, sebab Islam itu bisa berawal dari ikatan kekeluargaan, dan ini tidak masalah. Tidak masalah. Kalau ada orang mu'alaf ingin menikahi adik antum temenan, tidak masalah, ya. Tapi apa ini terus dididik, dan semoga Allah membukakan dengan sungguhan bisa sungguhan, sebagaimana Hamzah. Dan betapa banyak orang yang seperti itu memang. Ya awalnya juga tapi kemudian mereka beneran. Ya. Seperti Hamzah tadi, awalnya karena ikatan kekeluargaan, ya ponakanku diperlakukan seperti ini, aku gak terima. Sehingga refleks dia mengatakan, aku loh wis mlebu agamane. Ya. Tapi kemudian sejak itu beliau kemudian benar-benar Islamnya. Yang keenam adalah bolehnya berdoa untuk keislaman seseorang, sebagaimana Rasulullah SAW mendoakan dua orang kafir ini, ya Allah, mana engkau yang pilih, yang lebih engkau cintai, kuatkan Islam dengan salah satu di antara keduanya, Umar bin Khattab atau Abu Jahal bin Hisham. Boleh. Yang tidak boleh itu adalah mendoakan saudara kita yang kafir sudah mati. Kalau saudara kita itu murtad misalnya, didoakan supaya kembali ke Islam, boleh, terus kita doakan. Selama hidup kita doakan supaya dapat hidayah, boleh.
Kalau sudah mati selesai, tidak boleh mendoakan ampunan dan lain sebagainya. Pelajaran berikutnya adalah pentingnya merenungkan makna ayat-ayat Al-Quran agar menjadi hidayah. Kalau kita belajar dakwah dulu itu hanya dibacakan Al-Quran, ya. Dan betapa banyak ya orang-orang, para sahabat yang masuk Islam hanya karena dibacakan Al-Quran. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi masuk Islamnya itu karena mendengar Al-Qari'ah, kemudian lebih tepatnya kemudian membaca surat Toha. Ya. Dan memang masalahnya kalau di kaum kita ya gak ngerti arti ini masalahnya. Jadi kalau ngerti artinya ya masuk kan. Mereka orang Arab kalau ngerti artinya ya masuk. Ya, makanya kita ini perlu juga penjelasan. Dikasih Al-Quran terjemah, kadang banyak yang karena mereka itu biasa baca Latin, ya dari kiri dibuka langsung qul huwallahu ahad. Orang Kristen biasa itu sederhana, masuk Islamnya itu karena qul huwallahu ahad biasanya. Ya karena dibaca dari belakang, mereka bacanya dari kiri. Ya, buka langsung qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil qul a'udzu birabbin nas itu dibaca. Oh, selama ini mereka sebenarnya yang kalau mau merenungkan Trinitas itu rumit dan tidak masuk di akal mereka sebenarnya itu loh. Ya, ketika mereka membaca simpel, katakan Allah itu satu, selesai simpel, hanya yang masuk Islam. Ya. Pelajaran yang ke-8, hendaknya keislaman kita itu memberikan dampak pada Islam wal muslimin seperti Hamzah dan Umar tadi, sebisa yang kita ya miliki. Jadi tidak harus kita jadi seperti Umar bin Khattab dan lain sebagainya, tapi apa yang kita miliki, ya kemampuan kita untuk Islam wal muslimin memberikan dampak positif, ya kita berikan. Ya, ada yang mampu di media sosial, ya pintar di IT, ya IT untuk membantu dakwah Islam dan sebagainya. Tidak harus jadi penceramah semuanya. Ya, mana diri kita bisa berperan, disitulah kita berikan pada Islam wal muslimin. Pelajaran ke-9, hendaknya kita memiliki sifat dan karakter yang baik sehingga orang akan menggelari kita dengan gelar yang baik pula. Ya, seperti Al-Faruq tadi, itu gelar sesuai dengan karakter. Orang itu akan menjuluki kita dengan karakter kita. Ya misalnya ada orang tanya, kenal Jamail, wong sing gowo tabrus sudah. Kenapa disebut gowo tabrus? Karena gak kena dia cekel. Itu kan gelar itu juga. Ya, tawaman kan ya. Wong itu tawaman wongnya. Sesuai, orang akan menggelari dengan karakter kita. Ya. Yang ke-10, ya, godaan dakwah itu harta, kedudukan, kekuasaan dan lain sebagainya, wanita juga, harus hati-hati. Makanya dakwah itu ikhlas ya karena Allah. Betapa banyak ya yang menjadikan agama ini, ya itu tadi. Kalau sekarang ya godaan harta. Ya, dekat dengan kekuasaan, kadang juga berlimang harta, harus hati-hati. Ya, sebagaimana tawaran kepada Rasulullah tadi. Yang ke-11, sunnahnya sujud tatkala melewati ayat sajadah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi ayat sajadah itu ada di 14 tempat di Al-Quran. Diawali dari akhir surat Al-A'raf, diakhiri di akhir surat Al-Alaq. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kalau melewati ayat sajadah, sunnahnya adalah sujud. Ya, dengan membaca sajadah wajhi alladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Tawawan bisa keapal minimal sujud. Ya. Jadi kalau di mushaf itu, kalau Madinah itu ada garis atas, bukan garis bawah, di garis atas. Kalau mushaf cetakan Jawa ditulis di pinggiri sajadah, kalau gambar masjid. Nah, niku sujud sebenarnya. Jadi tidak membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah, bukan itu sujud. Kalau darusan yang membaca itulah yang memimpin untuk sujud. Ya. Menghadap kemanapun bisa. Kalau melingkar langsung sujud saja. Ya, cukup. Kalau kaset, bagaimana mendengar kaset? Warek bal-balan ngarepe masjid. Kalla la tuti'u wasjud waqtarib, bal-balan berhenti sujud kabeh. Sujud apa enggak kalau mendengarkan kaset murotal? Sujud apa enggak kalau lewat ayat sajadah? Sujud kalau kasetnya sujud. Ya, kalau tipe sujud. Sing maca kan tipe.
Sama delok sujud enggak. Tadi kan yang memimpin kan adalah seperti imam tadi ketika sholat pun demikian, melewat azan sajadah tiba-tiba sujud loh, ini apa ya, aliran apa tutup sampean enggak sih gak kenal. Ini karena melewati ayat sajadah. Jadi sujud. Ya, kemudian berdiri lagi melanjutkan bacaan. Kalau ada kejadian seperti itu berarti itu lewat ayat sajadah. Kalau imamnya misalnya tidak sujud, ya tidak perlu sujud sendiri. Ya, kalau tidak sujud, karena ini sunnah. Ya, cuma namanya sunnah ini kan kita usahakan dapatkan itu. Kalau karena sudah ngaji itu beda memanai sunnah. Sebelum ngaji itu sunnah itu artinya apa? Lebih baik ditinggalkan kali gak popo. Itu sunnah. Sebelum ngaji biyen lah gini kan. Lek sunnah itu wis gak popo berarti tinggal no. Tapi sudah ngaji itu sunnah kan pengertian kita wis diraih ini pahala besar kan gitu sudah. Ya beda. Yang ke-12, orang kafir Quraisy itu sebenarnya mengetahui kebenaran Al-Quran, tetapi kesombongan telah menutupi hati mereka. Ya, karena sombong itu batarul haq wa ghamtun nas, nolak kebenaran, meremehkan manusia. Ya. Jadi mereka tahu, mereka sadar sebenarnya karena fanatik dan sebagainya, dan banyak ini. Ya, kita itu kadang apa? Kadang menolak kebenaran, bukan menolak pendapat, bukan pendapat itu salah karena disampaikan oleh orang yang kita benci atau bukan golongan kita. Itu. Atau menerima suatu pendapat bukan karena pendapat itu benar, karena disampaikan oleh orang yang kita sukai atau golongan kita. Ini tinggalkan. Jadi, prinsipnya undur makol itu. Lihat apa yang diucapkan. Wala tandur man qol. Jangan lihat siapa yang mengucapkan. Jadi kebenaran ya. Kalau kebenaran itu dari manapun bisa kita terima. Ya, dari manapun. Bahkan dari setan pun itu diterima kok. Contohnya apa? Ya, ayat kursi itu kan Abu Hurairah kan jaga Baitul Mal ya, kemudian ada orang nyuri ketangkep kan, kenapa kamu untuk keluarga begini sampai 3 hari cerita pada Rasulullah ya. Jadi diajarkan orang ini bilang begini, kalau kamu ingin tidak ketangkep lagi, artinya tidak memenuhi terjaga lagi, bacalah ayat kursi ini. Diceritakan pada Rasulullah yang benar itu setan. Jadi setan ngajari kalau saya ini anti ayat kursi. Jadi kebenaran bisa dari siapapun. Tapi kalau ilmu tidak boleh dari siapapun. Paham ya? Ilmu itu filternya. Ya. Untuk mengukur ini benar, ini salah, tergantung ilmu yang dia kuasai. Kadang karena filternya salah, sesuatu yang salah dikira benar. Makanya kalau urusan ilmu jangan sembarangan. Jadi harus bisa dibedakan ya. Jadi kalau kebenaran dari siapapun, cuma untuk mengukur ini benar, ini salah, tergantung masing-masing ilmu yang kita kuasai. Makanya jangan sampai salah filternya, sehingga kita akan mengira yang salah itu benar, yang benar itu salah. Ilmu yang ya, makanya ilmu yang kita raih ini tidak sembarangan, supaya jadi filter. Demikian harus dibedakan. Ya, kalau kebenaran dari siapapun, kita tahu ini bener karena ilmu yang kita kuasai. Oh iya bener. Misalnya tadi orang mengatakan, oh wacana ayat kursi gini. Oh iya memang Rasulullah hadisnya begini. Sehingga kita terima. Ya, itu karena ilmu yang kita kuasai. Ya, demikian. Wallahu taala alam. Pun ada yang ditanyakan silakan. Monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kafir Quraisy itu kan salah satu sebab murka karena rasa Tuhannya dihina. Itu perasaan mereka atau bukan? Karena di dalam salah Al-Quran itu kan memang kita tidak boleh menghina Tuhan orang lain. Yang kedua, dalam praktek sehari itu orang yang non Muslim itu mau menikahi orang yang Muslim itu masuk Islam. Tapi setelah itu kembali lagi ke agama Tuhan jadi itu gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama ya tadi disebutkan bahwasanya orang kafir merasa Tuhannya dihina ya. Itu perasaan mereka, tapi kita hanya menjelaskan bahwasanya apa dakwah Rasulullah, ubudullaha wa la tusyriku bi syai'a. Sembahlah Allah
dan jangan sekutukan dengan sesuatu apapun. Malakum min ilahin ghairi. Tidak ada bagi kalian sesembahan selain Dia Allah. Ya. Nah, ini yang mereka rasakan sebagai hinaan, karena selama ini mereka mengagung-agungkan semua Tuhan itu. Kok sekarang dicopot gelarnya Tuhan-Tuhan ini hanya pada satu saja. Makanya mereka itu heran. Ya, Muhammad ini mereka mengenal Allah, mereka mengenal Tuhan-Tuhan selain Allah, semuanya disembah. Tapi Muhammad mengajak hanya satu sesembahan. Makanya mereka mengatakan di dalam surat Shad, ya, aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah engkau Muhammad mengajak kami menyembah hanya satu Tuhan? Ini mengherankan buat kami. Wong Tuhan sak pajek ini sing dipilih mek siji. Ini dianggap menghinakan. Tidak, Rasulullah kemudian menghinakan ini dengan apa? Dengan menghancurkan langsung atau menginjak-injak langsung, enggak. Atau dengan enggak, karena belum tahapannya. Ya. Dan memang yang disebutkan Bapak tadi, ya, dilarang kita mencela agama mereka di dalam surah Al-An'am ayat 188, mencela langsung, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan kalian itu mencaci sesembahan selain Allah itu tadi sehingga mereka balas nyacinya ini ngawur. Ya, itu yang dikhawatirkan, ya, yang dikhawatirkan. Ya, tapi dakwah kita adalah menjelaskan bahwasanya itu bukan sesembahan, ya, melalui logika yang, ya, cerdas. Ya, misalnya, ya, ketika seorang itu menganggap barang ini atau pring ini bisa mengkayakan 7 turunan, dijak logikanya, oh, pring ini loh dibuklek menengahi, untuk menyelamatkan dirinya saja tidak bisa, apalagi menyelamatkan yang lain, ya, seperti itu. Kemudian para jamaah dimuliakan Allah, pertanyaan yang kedua tentang bagaimana orang yang, dan memang ini bagian dari dakwahnya orang Kristen, memang harus hati-hati, ya. Sebagian pemuda-pemuda gereja itu tugasnya adalah menghamili putri-putri muslim di luar nikah. Ini adalah misi mereka, ya. Atau tadi pura-pura masuk Islam, ya. Ini memang ada rencana seperti itu. Maka kita bisa melihat kok, meraba, oh ini misi, oh ini memang anak ini bukan Kristen yang taat, bukan Kristen yang sungguhan. Anak ini memang, ya, bisa nanti dikatrol. Kalau memang jenengan bisa lihat, ya, ini bisa masuk Islam dengan sungguh-sungguh, silahkan, ya, silahkan. Tetapi para jamaah dimuliakan Allah, kalau boleh milih, ya, tidak boleh gambling, ya. Kalau bisa mengambil mantu yang benar, wong sesama Islam saja, yang belum mantu ini akan masalah. Tapi kalau beda agama akan lebih masalah lagi, itu saja maksudnya. Tapi terkadang, ya, kalau memang kan kita itu dilema kalau sudah begini, wah sekadung sau peneng, sekadung ngono biasa, ya, gak kena dipisah enggak, tapi arek lanang iki gelem mlebu Islam, ya, sudah saking senengi, ya, memang saking senengi kita, ya, sudah kita nikahkan sambil dididik. Karena apa? Fasadun kabir, kerusakan besar itu lebih dari itu kalau sampai seperti ini. Khawatirnya ini lari sampai zina dan sebagainya. Kalau sudah dipisah benar-benar nggak kena. Demikian wallahu ta'ala alam. Pelaksanaan di lapangan panjenengan lebih tahu, lebih bijak. Ini kondisional. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz beserta keluarga selalu dalam lindungan Allah. Amin. Walaka bimisli awalaki bimisli. Ustadz, bagaimana cara memperkuat dan memperbesar ajaran agama Islam yang tak ini, ya, di masa sekarang dalam lingkungan atau wilayah yang minoritas berakidah salaf, ya. Ya, begini. Jadi yang pertama itu kita harus bersabar. Ya, tidak harus geratak, ya. Jadi semuanya harus disampaikan secara benar, sebagaimana kita itu dulu mendapat hidayah untuk bisa mengenal sunnah dengan baik. Ini juga bertahap. Pasti awal mengenal kita itu pesimis atau sinis. Oh, kalau ini sopoi, ada yang seperti itu.
Ya, sampai kemudian ada temannya yang bersabar terus ngejahit, dia temannya menunjukkan akhlak yang baik, akhirnya kita kemudian tertarik ikut perlahan-lahan. Maka ingatlah ketika itu, ya Allah, iya aku biyen itu kenal sunnah ya gak geradakan. Nah, kadang kita itu nakalan, kita dulu kenal itu perlahan-lahan, terus wes kenal sunnah kuarepe wong langsung kudu mlebu sunnah karepe. Itu nakalan, padahal kita dulu kan proses. Ya, kita dulu itu ada tali ulur pasti, dan itu terjadi pada setiap individu. Makanya kita terus bersabar dengan, ya, bersabar ini artinya apa? Bersabar terus mendakwai dengan cara yang terbaik, tidak geradakan dan sebagainya. Ya, kemudian memang butuh untuk komunitas, di minoritas itu butuh komunitas seperti ini untuk menguatkan. Ya, kalau kita jarang hadir di kajian, pasti suwe-suwe luntur, katut, balik maneng pada masa lalu. Maka fungsinya kajian ini adalah menguatkan, saling nasihat menasihati, dan memberikan semangat lagi, memperbarui semangat. Ini ibaratnya ces lagi, ya, harus terus dijaga lingkungan itu, ya, komunitas. Terus bagaimana menanggapi orang yang membaca Al-Quran dengan malah disawer? Masya Allah, ini ya miris, naudzubillah min dzalik. Ada kita jumpai orang ahli qiraat, ya, qiraat, dan qiraat itu adalah tidak disunahkan. Yang benar itu ya tartil baca Al-Quran seperti itu, ya, tidak sampai dibuat-buat nyanyi-nyanyi itu lagu-lagu seperti itu panjang, ya, sampai disawer-sawer seperti biduan. Ini melecehkan Al-Quran, ya, mengotori kehormatan Al-Quran, ya. Al-Quran berarti disamakan dengan seperti biduan, ya. Dan kita tahu biduan itu adalah mereka itu seronok-seronok semuanya, corok-corok dan sebagainya, ya. Ini tidak benar. Baca Al-Quran itu justru yang khusyuk didengarkan, bukan seperti lagu, ya, malah disawer dan sebagainya. Ini ini sedekah bukan begitu, ya. Ini malah menghina Al-Quran. Kenapa? Karena kebiasaan nyawer ini sudah identik kepada siapa? Kepada biduan, kepada penyanyi. Maka ketika diberikan kepada Al-Quran, maka ini pelecehan, karena ini sudah identik, ya. Orang nyinden, orang dulu nyawer-nyawer seperti itu, ya, itu sudah identik dengan perbuatan tersebut. Itu bukan penghormatan terhadap ahli Quran maupun Qurannya, tapi penghinaan. Yang saya anehkan, si pembaca Al-Quran yang menengahi guyu tambah di, ya, gawe-gawe baca Al-Qurannya, Masya Allah, ya. Apakah mereka itu sekedar itu tadi, jadi membaca Al-Quran sekedar sampai tenggorokan, tidak sampai ke hati, ya. Maka ini naudzubillah min dzalik, ini adalah pelecehan terhadap Al-Quran. Wallahu ta'ala alam. Yang lain silakan, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah Nabi Muhammad mendoakan dua orang tadi itu, kenapa Nabi Muhammad nggak mendoakan untuk dua-duanya masuk Islam? Kok cuma minta salah satu? Ya gini, jadi kenapa kok minta salah satu tidak kedua-duanya? Ya, karena di antara salah satunya, keduanya ini adalah pemimpin, dan Rasulullah SAW sebenarnya tahu di antaranya adalah buruk dan satunya baik, ya, tahu, ya. Tapi Rasulullah tetap berharap hal yang gaib hanya Allah yang tahu, ya. Apakah nanti itu Abu Jahal itu berubah jadi Abul Hakam lagi, ataukah kemudian Umar bin Khattab yang didoakan, ya. Jadi ini diantara, ya, nubuah beliau, ya, diantara nubuah beliau. Kenapa tidak keduanya, ya? Kenapa tidak semua orang Arab kalau begitu? Nah, hanya kecil, hanya disebutkan karena mana yang lebih berpengaruh diantara keduanya, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala alam. Intinya seperti itulah. Ya, kalau kita misalnya bertanya kenapa tidak keduanya, misalnya, yo, kenapa tidak semuanya disebutkan, ya, ya, jadi seperti itu. Wallahu taala alam. Tapi putranya Ikram bin Abdul Ikrimah masuk Islam, tapi tahun terakhir sesudah Fathu Mekah, termasuk yang lama. Jadi Ikrimah, Suhail bin Amr, kemudian Sofwan bin Umayyah, 3 orang ini termasuk bukan kalau Abu Sofyan itu ya terakhir, ya. Ada lagi Sofwan bin Umayyah. Sofwan bin Umayyah ini
saudara dengan Umair bin Wahab. Umar bin Wahab itu adalah setannya orang kafir Quraisy, tapi dia masuk Islam sesudah perang Badar. Ya, sesudah perang Uhud. Ya, terus si Sofwan ini sampai Mekah itu ditaklukkan masih belum Islam. Bahkan dia sempat mau lari ke nyebrang ke Afrika sampai di pelabuhan Jeddah. Lalu disusurkan sama Umair, sudah ya, ayo kita, kenapa kamu lari? Sudah tidak ada tempat, Mekah sudah kalah dan sebagainya. Sudah, ayo tak bawa ke Madinah. Ada jaminan nggak saya nggak dibunuh? Ya, kemudian itu kan sorbannya Rasulullah dibuat jaminan, ini surbannya Rasulullah, untuk ayo tak bawa ke sana sama Umar saudaranya. Akhirnya dia masuk Islam. Ya, seperti itu. Itu Sofyan yang mana? Abu Sofyan. Kalau ini Sofwan bin Umayyah, kalau itu Abu Sofyan bin Harb bin Muawiyah. Jadi yang menjadi khalifah Muawiyah itu yang Muawiyah itu keturunan Abu Sofyan. oh Ya, ya. Abu Sofyan itu masuk Islam tepat sebelum Mekah ditaklukkan, ya, bersama Hindun. Hindun itu masuk ketika sudah ditaklukkan, ya, ketika Rasulullah SAW sudah ada di Mekah, gitu. Ya, baik. Yang lain, silakan ada yang ditanyakan. Nah. Itu kalau dibaca Imam Mahfud Sholat bagaimana? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita mengambil ilmu harus dari orang yang benar-benar kriterianya bagaimana? Yang pertama, ayat sajadah itu bagaimana kalau dibaca ketika sholat? Jadi ya sujud. Ya, kalau sendirian monggo jenengan sujud. Ya, mungkin yang paling memungkinkan, yang paling jenengan hafal adalah surat Al-Alaq itu terakhir. Ya, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, itu di akhir. Ya, di akhir ini panjenengan, karena sunnah boleh sujud boleh tidak. Jadi sujud, kalau sujud ya sujud, langsung sujud. Ya, sujud ke bawah itu langsung Allahu Akbar, berdiri lagi, terus ruku. Paham maksud saya? Nah, kalau di tengah-tengah seperti di dalam surat As-Sajdah, ya, innamal mu'minuna idza dzukirallah. Jadi ketika diturunkan ayat Al-Qur'an, kharru sujadau wasabbahu bihamdi rabbihim, ya, wahum la yastakbirun, ya, itu sujud. Kemudian kan itu di ayat 30, ayat 31 berdiri, misalnya berdiri dilanjutkan bacaannya langsung, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan, diteruskan seperti itu. Itu caranya kalau kita ngimami. Andaikan imam kemudian nggak sujud, ya nggak perlu makmum sujud sendiri atau menyalakan atau mengingatkan subhanallah, bukan, karena itu sunnah. Terus yang kedua, bagaimana kriteria menuntut ilmu pada orang yang berilmu ini? Yang pertama memang akidahnya, manhajnya Anda lihat benar-benar. Jadi dia itu benar-benar bermanhaj ya Rasulullah dan para sahabat dakwanya, terutama akidah. Jadi Masya Allah, kemarin itu benar-benar terlihat ujiannya itu ketika, kalau kami di Bandung, karena sebelumnya itu kan samar, karena penampilan sama, kadang ya penampilan sama. Baru terlihat itu menyikapi demo ke Jakarta dulu, itu benar-benar kelihatan. Oh, ini srikoh, ini enggak. Dan setelah itu kan teman-teman yang ikut ke sana kan menyesal. Dikira di sana itu ternyata ya campur baur, terus nyetel musik dan ya itulah isinya. Kemudian menghina pemerintah secara terang-terangan seperti itu. Kita lihat seperti itu. Masalahnya kalau seperti itu sudah berhenti. Jangan ngaji seperti itu, nanti jenengan ini tercuci otaknya ya jadi khawarij dan lain sebagainya, ya, sehingga jamaahnya kemudian mudahnya mentahdir itu, ya. Maka yang pertama adalah jenengan lihat benar-benar akidahnya ya, dakwanya menurut manhaj ya salaf. Artinya mana salaf ini menurut dakwah Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, ya. Kemudian juga Anda lihat bagaimana cara ya menyampaikan ini. Dia hanya membacakan, jadi Al-Quran hadis. Kalau penafsiran jangan ditafsiri sendiri, ya. Anda lihat bagaimana di antara dai yang sangat hafal Al-Quran, sangat hafal hadis, bahkan ayatnya saya sendiri tidak bisa seperti itu, pojok atas pojok bawah. Ternyata dia kemudian apa,
ketaranya. Oh, ternyata dia menafsiri sendiri. Ya. Sehingga kemudian ya dia sampai mengatakan ya dari ujung rambut sampai ujung kakimu itu bid'ah. Berarti ini pemahamannya sudah salah. Dia tidak mengenal apa itu bid'ah. Baru tahu kalau sebut oh iya ini tidak bisa diambil. Karena orang awam biasanya terpesona dengan hafalannya bagus. Ya, wah, ayat ini sebelah kanan, sebelah kiri sampai seperti itu. Ternyata memahaminya dengan pemahaman dirinya sendiri sesat. Sepintar kita sekarang tidak sepintar para sahabat dulu. Kenapa? Mereka itu langsung tanya pada Rasulullah, wahyunya begitu. Makanya kita bacakan ini penafsiran. Kalau tafsir ya kita buka Ibnu Katsir bagaimana, ada riwayat. Inilah agama. Agama itu qala Allah qala Rasul. Demikian wallahu taala alam. Yang lain, monggo. Sampun, kami kira cukup ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, semoga Allah Subhanahu wa taala semakin memahamkan kita bagaimana perjuangan dakwah Rasulullah SAW dan para sahabat, menjadikan kita semakin mencintai beliau semuanya dan menjadikan teladan bagi kita dalam kehidupan sehari-hari, diberikan istiqamah dan diwafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.